Seperti biasanya, Romisa pulang dari tempat mengajar dengan berjalan kaki, karena jarak dari rumah ke sekolah cukup dekat, hanya sekitar 1 kilometer. Sempat ditawari oleh Rina juga Pak Dani untuk diantar, tapi Misa menolaknya dengan halus. Dengan langkah santai, sesekali dia bersenandung kecil, seraya berjalan di jalanan perumahan menuju rumahnya. Namun tiba-tiba langkah kaki Misa terhenti tatkala melihat sebuah mobil mewah berwarna hitam terparkir di depan pagar rumahnya. Dia melirik plat mobil tersebut dan mengernyitkan alis tanya, "Mobil siapa itu? Paman kan plat mobilnya bukan seperti itu." "Ah, abaikan sajalah. Siapa tahu hanya numpang parkir di depan rumah saja." Gumam Misa pelan, sembari melanjutkan kembali langkah kakinya dan melewati mobil hitam itu begitu saja. Ketika dia hendak membuka kunci pagar, terdengar pintu mobil itu terbuka menandakan seseorang keluar dari dalamnya. Namun Misa lebih memilih mengabaikannya. "Nona Romisa Arya Putri Wiguna," ucap seseorang di belakang, menghentikan pergerakan tangan Misa yang tengah membuka gembok pagar. Misa menoleh dan membalikkan badan melihat orang yang tadi memanggilnya. "Siapa Anda sampai bisa tahu nama lengkap saya?" Lelaki tampan dengan balutan jas abu tua dan berbadan tinggi itu melangkah mendekat ke arah Misa dan berdiri di hadapan. "Tuan sudah menunggu Anda, Nona," ucapnya bernada tegas juga wajah datar. Misa mendongak menatap pria jangkung itu dengan tatapan tanya. "Tuan, siapa tuan Anda? Saya tidak kenal." "Tuan saya Arga Putra dan saya adalah asistennya. Nona pasti telah mendengar persoalan tuan saya dari Pak Reno. Jadi Nona bisa ikuti saya sekarang." Arga Putra? Misa termenung berpikir mengingat-ingat saat mendengar nama tersebut yang terdengar tak asing baginya. Arga Putra ya. Ceracau Misa mengingat. Oh tidak, ayah kan menyebutkannya di surat wasiat kalau pria yang akan dijodohkan itu bermarga putra. Batin Romisa setelah teringat kembali soal wasiat. "Tuan saya telah mendengar mengenai Anda yang menyetujui wasiat perjodohan itu dari Pak Reno. Jadi sekarang Tuan ingin menemui Anda sebagai perkenalan," ucap sekretaris Tang menjawab kebingungan gadis di depannya. Tatapan mata Misa masih ragu. "Baiklah," pasrah Misa mengangguk kecil. Dengan sigap dan gentle, lelaki itu membukakan pintu penumpang kursi belakang, lalu mempersilahkan Misa masuk. "Silahkan Nona." Misa menurut memasuki mobil dan duduk di kursi penumpang belakang. Mobil tersebut mulai melaju dengan kecepatan sedang, meninggalkan jalanan perumahan. Di dalam mobil, Misa hanya bisa membisu dan melihat ke arah jendela, pikirannya entah kemana berkelana. Entah kenapa ada rasa cemas. Semoga saja dia laki-laki yang baik dan ramah. Batin Romisa berharap untuk calon suaminya itu. Beberapa saat kemudian, mobil yang ditumpangi mulai melambat di area gedung tinggi dan mewah. Pria yang membawanya tadi keluar dari mobil lebih dulu. "Silahkan Nona, kita sudah sampai," ucap pria tersebut yang Misa tak tahu namanya, membuka
Ya, Misa menurut turun dari mobil. Saat melihat bangunan tinggi itu, seketika kedua mata Misa melebar, seiring detak jantungnya berdebar kencang, diliputi perasaan cemas dan takut mulai menjadi. Hah? Bukankah ini hotel? Mau apa dia mengajakku ketemuan di tempat seperti ini? Apa dia akan berniat jahat terhadapku? Batin Misa. Mari ikuti saya. Suara lelaki itu menyadarkan Misa dari lamunan. Anu, celetuk Misa membuat lelaki itu menatapnya. Ya, ada apa? Apa tidak bisa saya bertemu dengan tuan Anda di tempat lain? Asal tidak di tempat seperti ini. Lelaki itu masih memasang wajah tak terbaca, menatap dingin. Anda tidak perlu cemas, Nona. Tuan saya hanya ingin berkenalan saja, katanya, menjawab kekhawatiran Misa. Sejenak Misa masih menatap ragu pada lelaki tampan berwajah datar itu untuk mencari kejujuran. Baiklah. Sekarang sudah bisa ikuti saya, ucap Sekretaris Tang yang dibalas manggutan pelan. Sekretaris Tang melanjutkan melangkah dengan diikuti Misa dari belakangnya, memasuki gedung tinggi perhotelan itu. Tuhan, semoga saja benar dengan apa yang dikatakan pria ini. Kalau lelaki bernama Arga Putra itu tidak akan berbuat macam-macam padaku. Ya, meskipun kami sudah pasti akan menikah, tapi kan melakukan hal itu sebelum menikah adalah perbuatan dosa besar. Gumam Misa dalam hati, masih diliputi perasaan cemas. Dia menuruni lift dan berjalan di koridor panjang, hingga langkah kaki orang di depannya itu terhenti di sebuah pintu hitam berbahan kayu jati. Silahkan masuk, Nona, perintah Sekretaris Tang sembari membukakan pintu itu. Oh, iya. Dengan ragu Misa melangkah memasuki ruangan tersebut. Ruangan itu terlihat luas nan elegan, dan yang membuat Misa terheran di sana tidak ada siapapun, hanya dirinya seorang. Misa menoleh ke belakang niat ingin bertanya. Kemana orang itu? Kenapa aku ditinggal di sini sendirian? Katanya akan bertemu Arga Putra. Bingung Misa berjalan pelan ke arah tengah dan duduk di sofa. Kepala Misa kembali bergerak mengedarkan pandangan menatap waspada dan takut. Hotelnya mewah ya, tawa kehampaan Misa. Kenapa lama sekali orang itu? Batin Misa. Pintu di hadapan yang berada tidak jauh dari Misa terduduk terbuka lebar. Sontak gadis itu berdiri, menatap cemas dan waspada pada pintu. Dari pintu terbuka tersebut, tampak sesosok lelaki tampan rupawan berbadan tinggi nan tegabak model, disusul Sekretaris Tang dari belakang. Wah, gantengnya. Tidak, kendalikan dirimu, Misa. Gumam Misa dalam hati, merasa terpesona akan ketampanan lelaki tersebut. Dengan gerakan wibawa dan elegan, Arga terduduk di sofa tunggal seberang Misa berdiri. Sementara Sekretaris Tang berdiri di belakang sofa yang diduduki tuannya. Duduklah. Perintah Arga terdengar merdu dan tegas. Misa patuh kembali duduk di sofa. Dia tak berani mengangkat pandangan karena merasa gugup dan canggung. Apa ini lelaki yang akan dijodohkan padaku? Kalau dilihat dari wajahnya sih, memang sangat tampan dan aku tidak mengelaknya lagi kalau aku terpesona akan wajahnya itu.
gumam Misa dalam hati. Namamu? Hah? Terhenyak Misa karena tidak mendengarkan. Dia menatap tanya. Nama, Arga kembali berucap. Oh, maksudku aku Romisa. Jawab Misa terbatas saking gugupnya. Apa-apaan dia? Masa dia tidak tahu dengan wanita yang akan dijodohkannya? Batin Misa merasa tersinggung. Umur? Arga kembali bertanya. Hah? Lagi-lagi Misa tak terlalu mendengarkan ucapan itu. Namun kali ini Arga terdiam, tak mengulang lagi pertanyaannya. Tuan bertanya, berapa usia Anda, Nona? Kata sekretaris Tang mewakili. Oh, itu umurku 20 tahun, ucap Misa dan terbata. Bahkan dia tidak tahu umurku. Benar-benar lelaki ini tidak niat sekali. Batin Misa semakin kesal. Arga melirik asistennya itu memberikan sebuah kode. Mengerti akan isyarat tersebut, sekretaris Tang mengangguk kecil, melangkah maju dan meletakkan sebuah berkas ke atas meja ke hadapan Misa. Apa ini? Bingung Romisa menatap berkas di hadapan. Aku menikahimu bukan karena kemauanku, jadi aku mengajukan kontrak. Hah? Kok kontrak? Kaget Misa menatap tak percaya. Yang dibalas anggukan kecil dari Arga. 1 tahun setelah itu berpisah. Misa tak habis pikir mendengar permintaan pria itu yang seakan menganggap pernikahan adalah sebuah permainan. Tidak, Bi. Nona tenang saja. Tuan telah memperhitungkan harta gonogini yang akan Nona terima saat perpisahan nanti. Di berkas itu sudah tercatat Nona akan mendapatkan 10% saham Putra Group. Juga wilayah bagian selatan di mana bangunan hotel di sana akan menjadi milik Anda seutuhnya. Jelas sekretaris Tang membuat Misa semakin gemetar menahan amarah. Dia menganggapku wanita yang gila akan harta. Batin Misa menatap kesal pada pria tampan yang tampak berwajah dingin dan tenang yang terduduk di hadapannya itu. Aku tidak mau, tegas Misa menolak. Sontak membuat alis sekretaris Tang sedikit terangkat. Apa Nona? Arga mengangkat sebelah tangan menyuruh Tang berhenti berbicara. Dia menatap tak terbaca dengan sudut bibir terulas seringayan. Kau tidak bisa menolaknya. Aku tidak akan menikah dengan pria yang mempermainkan pernikahan seperti ini. Senyuman semrik masih terulas di sudut bibir Arga menatap menantang. Minggu depan pernikahan akan dilangsungkan. Batalkan saja. Katakan itu pada ayahku yang sedang sekarat. Mendengar hal itu seketika Misa tertegun menatap diam. Sekarat? Apa Tuan Putra sedang sakit? Gumam Misa dalam hati. Benar, Tuan Besar dalam keadaan sakit keras, dan beliaulah yang mengatur pernikahan ini. Benar, Tuan Besar dalam keadaan sakit keras, dan beliaulah yang mengatur pernikahan ini. Jadi jika Nona ingin membatalkan perjodohan ini, maka pada beliaulah Anda harus mengajukannya. Kata sekretaris Tang membuat Misa tertunduk, merasa hati nuraninya tertusuk bersimpati teringat kembali akan ayahnya yang mati mendadak akibat penyakit jantung. Aku
Aku tidak bisa mengabaikan orang tuanya begitu saja. Tuhan, Ayah, apa Misa harus menikah dengan pria tak berperasaan ini? Batin Misa merasa bimbang. Sekarang kau tidak bisa menolaknya, jadi tanda tangan itu. Suara Arga membuyarkan pikiran Misa. Helaan napas pelan keluar dari mulut Misa menatap dalam pada berkas itu. Baiklah, aku menyetujuinya karena aku tidak bisa membiarkan permintaan orang yang sakit keras begitu saja. Kalau begitu, silahkan Nona tanda tangan, kata sekretaris Tang membuka lembaran berkas. Dengan perasaan enggan namun pasrah, Misa meraih pena dan mulai menggerakkan jemari membentuk coretan di kertas. Nona tidak perlu cemas soal hubungan intim suami istri, karena Tuan Muda tidak akan pernah menyentuh Nona. Perkataan sekretaris Tang itu membuat Misa sedikit merasa heran. Apa ini? Apa dia lelaki tak normal? Tapi syukurlah, itu artinya kesucianku akan tetap terjaga sampai perceraian nanti. Batin Misa merasa sedikit lega.